Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyaknya limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga pada bulan yang penuh mubarakah ini Allah masih dapat mempertemukan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, hingga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Sahabat Mansatu Polman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sawmi Ramadan. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan amal kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man qara'a harfan min kitabillahi falau bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsaliha. Orang yang membaca Al-Quran, 1 huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 amal kebaikan kepadanya. Maka dari itu, ketika kita membaca Alif Lam Mim, sudah 30 rahmat yang akan Allah berikan kepada kita. Sahabat Mansatu Polman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu utamanya ketika kita membaca Al-Quran. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran insya Allah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga yakni wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ingat, baik buruknya manusia tergantung pada lisannya. Ketika seseorang tersebut mampu menjaga lisannya, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang terbaik. Begitupun sebaliknya, ketika orang tersebut tidak mampu menjaga lisannya, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Makanya wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, termasuk dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga yakni wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Apalagi ketika kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ketika orang tersebut melakukan kebaikan, maka Allah akan alirkan kebaikan kepada kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha biyaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan amal kebaikan, lantas orang tersebut melakukannya, maka Allah akan alirkan kepadanya amal ibadah hingga di yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga yakni wasaumi Ramadan,
orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Setiap tahunnya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi perlu kita ketahui, keagungan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mansatu Polman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka hati kita sehingga kita senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, terutama di bulan yang penuh berkah ini, yang dimana segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.